Kembali di NTV Sport bersama Gocek bareng Bro Marco. Kalau kita lihat tentunya judul dari presentasinya Bro Marco hari ini adalah Timnas kalah, Racikan Herman masih mentah. Apa iya masih mentah? Ya kan? Padahal kalau misalnya kita lihat komentar-komentar di banyak podcast dan juga media lainnya, sebenarnya banyak yang memang sangat optimis sebenarnya. Racikannya udah cukup oke gitu. Betul. Hanya Jadi, memang ada sedikit ketidakberuntungan kemarin yang membuat kita akhirnya harus menelan kekalahan dan mengakui keunggulan dari Bulgaria. Ya, jadi sebenarnya mentah ini sebenarnya kan bisa dilihat dari dua sisi. Ada mentah yang memang belum siap, ya kan? Kalau ini mentahnya, ini sebenarnya Karena belum matang. belum matang, sama aja sebenarnya. Kenapa saya mengambil diksi mentah? Karena memang dengan kata mentah, maka ruang untuk perbaikan itu akan terbuka sangat lebar. Jadi mentahnya aja kayak gini, gimana ntar kalau matangnya? Jadi kita bahas aja. Mentahnya aja gimana nih ya, kita bahas dulu. Kita bahas seperti apa sebenarnya performa begitu ya dari Timnas Indonesia. Betul. Yang sebenarnya kita kalah penalti doang ya Marco penalti, ya. betul Mai. Tapi jadi, apa main kita memang dari ball possession dan lain sebagainya kita lebih unggul kah atau seperti apa? Jadi kalau secara pribadi saya melihat permainan Timnas kemarin cukup menghibur lah. Dalam artian menghibur itu bukan berarti dengan skor kekalahan dengan 0-1 dari Bulgaria kita udah terhibur. Ada apa? Kita kecewa iya dengan skornya. Tapi ketika melihat total permainan Timnas Indonesia di bawah John Herman, kita harusnya terhibur lah. Dengan apa? Karena dia menampilkan sebuah permainan yang berbeda dengan dua edisi Timnas sebelumnya. Ada skema-skema bermain yang memang berbeda ditampilkan oleh John Herman kemarin. Kalau kita lihat melawan St. Kitts and Nevis, kita kalau statistik sih sebenarnya kita unggul ya. Maksudnya dalam dua pertandingan ini kita menang banyak lah boleh dikatakan. Kalau dilawan St. Kitts and Nevis kita 70%, penguasaan bola 30% St. Kitts and Nevis, lalu total tembakan 16. Artinya di sini kita sangat dominan lah, mendominasi. Kita menang juga dengan 4-0, ada 2 gol Beckham Putra, lalu ada Ole Romeni dan Molo Zistra. Dan yang menarik sebenarnya dari kemenangan ini bukan cuma skornya sebenarnya. Kita lihat bahwa dalam pertandingan melawan St. Kitts and Nevis, ini adalah pertandingan perdana John Herman bersama Timnas. Jadi mereka hanya punya waktu latihan itu Senin, berarti ada 4 hari, tapi praktis mereka itu full tim itu paling ideal itu cuma ada 2 hari gitu. Dan bahkan sebenarnya Herman juga baru diperkenalkan di Januari kemarin ya. Artinya kan dia tidak punya waktu lama untuk mengenal pemainnya. Tapi dengan spare waktu yang ada, Herman melakukan pendekatan personal dan segala macam. Lalu pendekatan secara saintifik juga, melihat data dan analisis data, video dan segala macam. Sistem kepelatihan yang berbeda juga. Dan memiliki berfungsi semua sistem kepelatihannya. Akhirnya dia bisa meracik tim, paling tidak, walaupun ini St. Kitts and Nevis di bawah, peringkatnya di bawah Indonesia ya, 154 atau 152, Indonesia di 121. Dan seperti harapan semua orang kita bisa menang dengan skor 4-0. Dan yang menarik di sini sebenarnya kan ada Ole Romeni yang bermain di posisi yang sedikit berbeda dan itu membuat kita sangat antusias menyaksikan pertandingannya. Oh, ini nggak skuad yang biasa. Dan itu bisa dijawab dengan ini tadi penguasaan bola dan kita menang dengan skor 4-0. Walaupun memang masih ada beberapa catatan ya bahwa di sini kita punya banyak tendangan ke gawang tapi kita hanya masuk 4 dan ada beberapa peluang yang memang harusnya jadi gol tapi tidak tercipta gol karena memang kekurangan tendangan dari striker Timnas Indonesia. Ada Ramadan Sananta yang bermain di sana walaupun memang dia beberapa kali mendapat kesempatan tapi gagal mencetak gol. Tapi bukan berarti ini menjadi akhir dari sebuah perjalanan Ramadan Sananta karena memang sekali lagi tipikal dari John Herman juga orang berpikir bahwa di babak berikutnya Ramadan tidak akan dimainkan lagi karena memang dia banyak membuang peluang boleh dikatakan di pertandingan pertama, tapi dia tetap memberikan kesempatan kepada si Ramadan Sananta untuk bisa paling tidak membangkitkan kembali mentalnya karena kita lihat banyak peluang tidak bisa cetak gol bagi seorang striker itu bikin mental drop. Tapi dia kasih kesempatan lagi walaupun akhirnya memang tidak mencetak gol juga di pertandingan kedua, tapi paling tidak ada upaya dari seorang John Herman untuk melihat tidak menghancurkan mental pemainnya secara langsung. Jadi terutama pemain maybe I can say lokal. Iya, yang bermain di Liga Indonesia. Yang bermain di Liga Indonesia, thank you. Dia kebetulan Ramadan juga bermainnya di Liga Malaysia ya bersama tim Brunei Darussalam. Nah, artinya ada beberapa hal yang memang baru kita lihat di skuadnya John Herman. Oke, kita lihat lagi di Bulgaria. Bulgaria juga kita menguasai jalannya pertandingan. 55% berhadapan dengan 45%. Bahkan di babak pertama praktis Indonesia itu mendominasi, termasuk di babak kedua juga. Nah, yang membuat kita berubah adalah kita kebobolan lewat gol dari Marin Petkov di menit ke-35.
dan itu mengubah permainan, ritme permainan sempat berantakan seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini total tembakan Indonesia ini sebenarnya minim sekali gitu. Jadi totalnya ada 3, sementara tim Bulgaria ada 7, walaupun dia hanya 45% penguasaan bola. Artinya serangan yang dibangun oleh timnas Indonesia kurang efektif, atau lebih efektif Bulgaria. Mereka sedikit menguasai bola, tapi ketika menyerang mereka cukup efektif. Dan ini menjadi catatan tentunya bagi John Herdman. Tapi apakah ini menjadi rapor merah dari John Herdman? Enggak, karena banyak perubahan juga yang dilakukan oleh John Herdman di pertandingan kedua melawan Bulgaria, Dan statistik ini sebenarnya nggak menjadi sebuah penentu, sebuah patokan juga untuk ya. rapor Herdman di untuk menilai pertama, kualitas seorang John Herdman ya. Tapi apa dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya kita memang kekurangan kita ada di lini depan, di lini serang. Di sana memang ada Ole Romeni, ada Ramadan Sananta, ada dicoba juga Ragnar Oratmangun di depan juga, lalu Mauro Gistra sempat dicoba juga, tapi kita belum menemukan formasi atau format di mana pemain-pemain itu bisa lepas dari, atau kreasi mereka itu bisa membongkar barisan pertahanan yang cukup padat, cukup rapat dari Bulgaria. Karena kemarin Bulgaria bermain dengan pertahanan yang low block dan juga mereka kompak sekali menjaga daerah pertahanan, dan itu masih sulit untuk ditembus oleh timnas Indonesia. Artinya kita butuh pemain-pemain yang kreatif. Kebetulan Tom Hai, salah satu yang kreatif, tidak main kemarin. Meskipun datang, tapi nonton. Nonton aja, cuma nggak main ya. Apapun itu, statistik ini boleh dikatakan oke lah, ini kita sebagai rapor awal aja, gitu. Maksudnya cuma gambaran aja. Tapi intinya sebenarnya bukan di sini. Intinya adalah bagaimana kita menyaksikan sepak bola itu, bagaimana kita bisa masih greget lagi melihat timnas Indonesia. Kita menunggu sampai menit terakhir untuk apakah kita bisa mencetak gol, apakah kita bisa menyamakan kedudukan dan tidak langsung keluar, mundur dari bangku untuk pulang. Itu menurut saya sepak bola yang menghibur. Jadi kesan pertama boleh, walaupun kita kecewa dengan skornya. Ya. Dan terlepas dari yang statistik atau data yang ada, rupanya animo masyarakat terhadap timnas Indonesia berhasil dibangkitkan begitu ya. Tidak hanya dari hasil pertandingannya aja gitu, tapi suasananya, kemudian melihat bagaimana John Herdman sangat pandai untuk mengambil hati para supporter begitu ya, Margo ya. Dan akhirnya mungkin itu bisa salah satu yang bisa meredam mungkin komentar-komentar negatif dari netizen yang sebelum-sebelumnya kan muncul begitu ya. Akhirnya kita bisa melihat bahwa sepak bola bisa mempersatukan kita semua gitu. Mempersatukan semua. Semuanya. Betul, dan mempersatukan juga lewat bahasa tentunya ya. Karena bahasa ini sempat jadi polemik juga kan sebelumnya. Dan ini tidak mau terulang lagi di era John Herdman. Akhirnya dia terus ya. menyelipkan berbagai kalimat bahasa Indonesia, baik dalam jumpa pers pertama, kemarin juga pas jumpa pers habis lawan Bulgaria juga semakin banyak kosakata bahasa Indonesia yang dikuasai John Herdman. Artinya dia ada kemauan untuk belajar tentang bahasa Indonesia dan budaya Indonesia. Ini menjadi masalah di era-era sebelumnya gitu. Ada yang mengatakan, wah tidak ada penghargaan terhadap ini, dia nggak bisa bahasa Indonesia. Walaupun sebenarnya itu bukan hal yang krusial dalam sebuah kepelatihan, karena kan bahasanya universal sebenarnya. Mereka punya penerjemah dan segala macam. Tapi apapun itu, John Herdman tidak mau sekecil apapun ada masalah di timnya, sekecil apapun ada masalah di periodenya dia sebagai pelatih timnas. Dia belajar. Oke, itu perlu kita hargai, patut kita hargai. Dan kalau kita lihat ini, kita kembali ke teknis lagi, sebenarnya saya nggak terlalu antusias bicarain teknis. Sebenarnya saya lebih senang nontonnya aja sebenarnya. Tapi kalau kita lihat di sini, ini yang tadi saya katakan. Takutnya nanti Marco direkrut sama John Herdman gitu, jadi asisten pelatih gitu ya. Nanti yang nemenin saya di sini siapa? Itu dia. Untungnya saya nggak punya lisensi, jadi nggak mungkin sebenarnya. Oke, kalau kita lihat ini adalah pertandingan melawan Saint Kitts and Nevis. Jadi ini tadi yang saya katakan, ada beberapa perubahan yang memang dilakukan oleh John Herdman ya. Kalau kita lihat di trio lini belakang di sini hanya 2 nama yang tetap ada Ijes dan Rizky Ridho ya. Nah, satu nama lagi Hapner dan Elkan Bagot dipasang bergantian. Jadi artinya Elkan Bagot jadi starter saat melawan Saint Kitts and Nevis, walaupun dia akhirnya bermain juga di lawan final Bulgaria dan sebagai pemain pengganti. Nah, di lini tengah juga ada beberapa pergantian dan yang paling sangat mencolok itu adalah pergantian dari posisi dari Kevin Verdonk. Verdonk tetap dimainkan, tapi biasanya dia ada bermain di sisi kiri. Dan dia sekarang lebih didorong main ke tengah. Di sini dia bermain dengan Jordi Amat dan di sini dia bermain dengan Pelopesi di posisi starter. Dan saat di Bulgaria, Aurel Romeni kembali lagi ke posisinya lebih ke depan sebagai seorang nomor 9 ya. Nah, kalau di sini Aurel Romeni masuk agak ke tengah sebagai pemain nomor 10.
Jadi banyak hal yang baru yang kita lihat, ini ternyata Wolves ini bekerja dengan baik. Penempatan Calvin Verdong di posisi tengah, itu membuat lini tengah semakin kuat dan tanpa kehadiran Tom Hai. Dan Verdong bisa memainkan itu dengan baik gitu loh. Dia bermain, walaupun memang posisi aslinya adalah di kiri. Tapi paling tidak ketika dia dimainkan di tengah, di sektor gelandang, dia juga bermain dengan optimal, dengan sepenuh hati. Artinya apa? Kita memiliki pemain yang multi posisi. Jadi itu sangat baik dalam sepak bola modern. Begitu juga dengan Ole Romeni. Ole Romeni ketika dijadikan sebagai pemain nomor 10 juga dia bermain dengan cukup baik. Bisa membagi bola, bisa membuka ruang, dan memberikan umpan 2 assist kepada Beckham Putra yang cukup baik dengan trupasnya yang terukur dan presisi. Dan itu menjadi harapan kita gitu loh, harapan ke depan. Tapi apakah ini udah ideal? Tentu enggak, karena kita bermain dengan 4-4-3, harusnya kita berharap banyak pergerakan dari sisi flank, di mana banyak crossing yang harus dilakukan dari kedua sisi ini, dan ini belum kita dapatkan gitu loh. Kemarin crossing yang dilakukan oleh sayap pemain timnas Indonesia itu masih banyak yang mentah, belum presisi dan gampang dibaca lawan. Dan satu lagi dari skuad John Herman ini kita melihat ada Doni Tri Pamungkas. Ini menarik sekali, pemain pemain muda yang dipanggil untuk bermain di timnas senior dan bisa bermain cukup baik dan menjadi pilihan. Ketika diberikan kesempatan dia memanfaatkan dengan baik ya Marco. Betul. Jadi ada kesempatan yang diberikan kepada pemain-pemain yang baru dan itu menjadi amunisi baru bagi timnas ke depannya. Dan satu catatan lagi, mungkin Herman lebih mungkin ya ke depan dia akan harus lebih teliti atau lebih mencermati lagi posisi pemain-pemain Indonesia yang ada di Liga Super atau Liga lokal kita, Liga domestik. Karena kalau kita lihat sebenarnya tidak banyak kesempatan yang diberikan kepada pemain-pemain dari Liga domestik. Hanya ada 2 nama sebenarnya kan yang biasanya main adalah Beckham Putra dan juga Rizky Ridho. Nah, sisanya sebenarnya pemain abroad semua. Dan ada catatan lain bahwa di mana John Herman juga masih membutuhkan tambahan pemain naturalisasi untuk bisa mewujudkan mimpi untuk tampil di Piala Dunia. Karena dia mengatakan bahwa kita butuh pemain-pemain internasional untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2030. Artinya ini ya sebuah yang legal gitu. Maksudnya ini bukan hal yang tabu gitu. Tapi dalam artian ya belum ada aja kita melihat imbasnya kepada liga domestik kita. Karena rata-rata masih mengandalkan pemain-pemain dari abroad. Tapi ya oke lah, ini untuk timnas apapun bisa dilakukan sejauh itu tidak memalsukan dokumen seperti Malaysia ya kemarin ya. Jadi nggak apa-apa. Nah jadi sejauh ini sebenarnya makanya kesan pertama dari John Herman saya pikir cukup menjanjikan. Dan kalau kita lihat apakah John Herman selesai sampai di sini, tentu masih, kenapa saya bilang mentah, Mai? Karena masih ada tantangan berikutnya. Masih ada banyak sebenarnya tugas utamanya yang memang di depan mata. Jadi ketika materinya mentah, maka ruang untuk perbaikan itu akan terbuka sangat lebar. Ya, dan pastinya ada kesempatan juga, ada kompetisinya begitu ya Marco ya. Betul. Kesempatan mereka untuk mematangkan skuad ini dan juga racikan seorang Herman. Jadi kita berharap kita bisa berhasil di Piala AFF 2026, di mana kita sebagai spesialis finalis. Lalu ini yang masih dirancang oleh FIFA, kita bisa tampil dengan baik. Lalu kita juga membaik lagi di FIFA Matchday. Dan tentu di Piala Asia 2027 kita bisa paling tidak melewati perolehan periode sebelumnya di mana kita lolos ke babak 16 besar. Lalu nanti tentu saja muaranya adalah 2030. Jadi racikan Herman masih mentah. Timnas kalah karena timnas kalah lawan Bulgaria. Artinya itu bukan dari sisi pesimis ya. Kita justru membeli ruang yang cukup luas kepada timnas untuk lebih berkembang lagi. Jadi mentahnya aja kayak gitu kan, gimana matangnya kan gitu. Masih ada waktu, banyak waktu kita, untuk mempersiapkan, mematangkan ini semua ya Marco ya. Oke, anyway, terima kasih Marco untuk gocekannya hari ini. Sangat memberikan pencerahan. Buat yang kecewa, buat yang nggak kecewa ya udah nggak apa-apa, move on aja gitu ya. Move on aja, kita kasih harapan dulu lah. Kasih harapan dulu ya. Oke, kalau gitu kita masih punya informasi menarik lainnya, tetap bersama kami di NTV Sport. Thank you. Terima kasih, Mei.